Anda dalam diskusi bedah indeks persepsi korupsi Indonesia 2025, evaluasi strategi anti korupsi ke depan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatih Hamadi yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya izin memulai dengan sedikit konteks dan mungkin pemantik ya sebelum diskusi kita berlangsung. Jadi setiap tahun Transparency International merilis Corruption Perception Index atau CPI yang menjadi salah satu rujukan utama dalam mengukur persepsi korupsi sektor publik di berbagai negara. Angka ini bukan sekedar statistik namun juga mencerminkan kualitas tata kelola, kredibilitas penegakan hukum, dan juga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pertanyaan yang relevan mungkin bagi kita hari ini bukan hanya apakah skor Indonesia meningkat ataupun menurun, namun apa makna dari tren yang ada bagi arah reformasi tata kelola kita. Dan apakah strategi anti korupsi selama ini yang dijalankan sudah dan akan terus memadai untuk tantangan yang akan kita hadapi ke depannya? Ataukah kita membutuhkan pendekatan baru yang mungkin lebih struktural dan berani? Untuk membedah isu ini, hari ini kita menghadirkan beberapa narasumber dengan berbagai latar belakang. Saya mohon izin untuk memperkenalkan panelis kita. Yang pertama yaitu Mas Ferdian Yazid dari Transparency International Indonesia, Mas Kurnia Ramadana, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Ibu Asrena Isa Sofia, dosen anti korupsi Universitas Paramadina, dan Mas Roshid Jazuli, peneliti di Paramadina Public Policy Institute. Sebelum kita masuk ke narasumber, saya izin untuk mengundang Bapak Ahmad Khairul Umam, PhD, Managing Director of Paramadina Public Policy Institute and Director of Paramadina Graduate School of Diplomacy, program S2 kami di Paramadina, untuk membuka sekaligus memberikan sedikit sambutan sebelum kita masuk ke diskusi. Untuk Pak Umam, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembicara, sudah hadir di sini Mas Didi, spesial Mas Ferdian Yazid yang diutus oleh Pak Danang, Sekjen dari Transparansi International Indonesia. Terima kasih Mas. Hadir juga Ibu Asriana Isa Sofia, Ibu Asri, dosen senior yang menjadi bagian dari membidani lahirnya mata kuliah anti korupsi di Universitas Paramadina. Insya Allah nanti juga akan hadir Mas Kurnia Ramadan sebagai bagian dari anti-corruption activist. Saat ini berada di Badan Komunikasi Pemerintah. Saya berharap nanti juga berkenan untuk memberikan pandangan. Dan the last but not least ada fresh doktor dari Inggris, ada Dr. Roshid Jazuli. Welcome back to Indonesia. Teman-teman sekalian, diskusi ini adalah bagian dari kita, keluarga besar Universitas Paramadina, untuk mengawal isu-isu transparansi, integritas, dan juga bicara tentang tata kelola pemerintahan di semua layer. Nah, oleh karena itu, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Fatih, sebagaimana sudah dirilis oleh Mas Didi dan juga teman-teman dari Transparansi Internasional, bahwa diinfokan bahwa Corruption Perception Index, sebuah indeks yang sangat kredibel untuk mengukur bagaimana tata kelola pemerintahan di dalam suatu negara yang disurvei oleh sebuah organisasi yang sangat legitimate berbasis di Jerman, mensurvei hampir semua negara di dunia, 180-an negara di dunia, dan indeks ini bukan main-main. Ini indeks yang disusun atas sekian banyak indeks, mulai dari aspek politik, ekonomi, bisnis, dan lain-lain. Maka kredibilitasnya tentu menjadi sebuah acuan yang sangat baik bagi kita untuk bercermin sekali lagi apakah memang Indonesia saat ini kita on the right track ataukah memang perlu ada evaluasi total terhadap pendekatan dan juga strategi dalam konteks peningkatan kualitas anti corruption dan juga good governance di Indonesia. Saya terinfo, teman-teman juga tentu sudah terinfo data dari Mas Didi. Untuk CPI Indonesia 2025 yang dirilis di awal 2026, Indonesia skornya turun dari yang semula 37 menjadi 34. Tentu ini menjadi sebuah lecutan yang cukup serius. Memang sebenarnya ini juga apa ya,
di satu sisi ya, angka 34 itu sebenarnya sudah cukup lama, sejak dari 2022, 2023 ya, itu juga sudah di angka 34. Artinya kembali pada momentum awal pemerintahan Pak Jokowi dulu di 2014, itu angkanya juga sama, 34. Maka terjadi sebuah lonjakan, kemudian kembali kepada proses penurunan yang kemudian di angka yang sama, artinya cukup flat. Nah, kemarin di 2024 terjadi lonjakan menjadi dari 34 menjadi 37. Meskipun perdebatan di ranah expert juga cukup serius karena angka 37 itu adalah sebuah angka quote bonus karena ada satu indikator yang baru yang dimasukkan dalam indeks itu yaitu dari World Economic Forum. Maka angka di tahun ini menjadi semakin legitimate karena tidak ada lagi harusnya pendekatan-pendekatan lain, dan ketika kemudian dari 37 turun menjadi 34, ini menjadi sebuah nilai yang harus kita jadikan cermin bersama untuk kemudian mengevaluasi bagaimana good governance dan spirit kita untuk menghadirkan clean government di Indonesia. Oleh karena itu saya berharap betul Mas Didi, Bu Asri, nanti Mas Kurnia sebagai representasi dari pemerintah, Mas Rosid juga berkenan untuk membedah secara detail. Jadi ini nanti akan kita jadikan sebagai bagian dari diskusi, kita sebar di mahasiswa kita dan juga lingkup yang pemerhati anti corruption issues sebagai bagian dari akuntabilitas kita. Karena sekali lagi ini penting karena anti corruption efforts itu bukan semata-mata technocratic issue, tetapi juga melibatkan political economic struggles. Ada pertarungan kekuatan ekonomi, kekuatan politik di sana. Maka saya berharap penjelasan dan juga pendetailan sekaligus juga interpretasi atas hasil yang ada belakangan ini disampaikan oleh Transparansi Internasional Indonesia bisa menjadi ruang diskursus yang lebih konstruktif. Tidak perlu kita saling menyalahkan A, B, C, tetapi ini menjadi dari mana, di titik mana kita akan memulai, di titik mana kita akan melakukan perbaikan. Saya pikir itu menjadi langkah yang baik dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Didi dan kita tunggu pencerahan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fati, dipersilahkan Waalaikumsalam. Mas Fati. Terima kasih banyak Pak Umam atas sambutannya. Mungkin tanpa menghambat lagi, mungkin kita langsung masuk ke pemateri pertama, yaitu Mas Ferdian Yazid dari Transparency International Indonesia. Mas Yazid diperkenakan sekitar 10 menit Mas untuk membiarkan waktu untuk questions and answers di akhir nanti. Mas Yazid, saya persilahkan. Iya, terima kasih Mas Umam dan Mas Fatih. Terima kasih sudah diundang oleh para Madinah untuk menyampaikan CPI berhubung waktu 10 menit mungkin, dan juga kebetulan karena udah pada tahu lah ya skornya, mungkin saya share sedikit aja mungkin yang bagian intinya saja yang khusus Indonesia. Jadi sebagai pengantar, eh, Transparansi Internasional ini sudah sejak 1995 ya, kita launching Corruption Perception Index. Pasti setiap tahun menilai sekitar 182 negara. Dan ini sebenarnya kita tuh bukan ngambil data sendiri ya. Jadi kita tuh sebenarnya ngambil data dari lembaga lain, maka disebut indeks komposit, dari 13 sumber data yang di mana mereka kebanyakan memang menanyakan persepsi pengusaha terkait beragam macam isu. Sebenarnya nggak cuma isu korupsi, tapi macam-macam lah isu politik, ekonomi juga tanyain. Cuma kita hanya mengambil indikator yang berkaitan dengan eh, persepsi korupsi di sektor eh, publik, baik itu ya yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Semuanya sama, yang disurvei pasti persepsi pebisnis dan juga pakar. Ini singkat saja apa yang dinilai oleh CPI. Jadi kalau CPI itu pasti kita bertanya ke expert dan juga pebisnis mengenai gimana sih korupsi di sektor publik. Jadi kita ranahnya itu nggak ke korupsi di sektor private ya. Private to private corruption itu nggak kita ukur,
eh, terus illicit financial flow ataupun money laundering sebenarnya nggak kita ukur di CPI. Ini metodologi CPI di 2025. Kalau buat Indonesia ini sebenarnya ada 9 sumber data. Yang pertama ada dari Varieties of Democracy Project. Eh, Nanti saya akan detailkan beberapa ini yang indikator yang dipakai dari VDEM. Kemudian ada World Justice Project Rule of Law Index, lalu ada Political Risk Service, International Country Risk Guide, EIU Country Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook, PRC Asia Risk Guide, Global Insight Country Risk Rating, Bertelsmann Foundation Transformation Index, dan juga World Economic Forum IOS. Ini semuanya sumber data CPI untuk Indonesia. Dan ini sedikit pengantar mengenai apa saja sih yang ditanyakan sebenarnya dari kesembilan eh, sumber data tadi. Ini ada di Indonesia ada 9. Di sini ada pembeda sedikit, kalau yang warna biru normal itu sumber datanya terupdate, sedangkan yang warnanya biru muda itu yang Global Insight Country Risk Rating datanya itu nggak terupdate ya dari CPI 2024 yang lalu. Jadi dari 9 data hanya satu yang nggak diupdate dari tahun lalu. Nah, ini yang ditanyakan cukup beragam, baik itu yang pertanyaannya bersifat seperti eh, cukup simpel, misalkan IMD Business School Competitiveness Yearbook, dia bertanya mengenai suap dan korupsi ada atau tidak ada. Begitu juga misalkan World Economic Forum Executive Opinion Survey. Jadi juga pertanyaan juga cukup simpel, ada nggak sih pembayaran tambahan pungli dan suap yang tidak tercatat? Kemudian juga pertanyaannya ada juga yang coba melihat bagaimana sih performa antara pemberantasan korupsi dan juga pencegahan korupsi dilakukan oleh negara, itu dari Bertelsmann Foundation Transformation Index. Lalu juga ada yang bertanya mengenai sifatnya lebih ke patronase, nepotisme, kedekatan antara politisi dan pebisnis, itu di Political Risk Service ICRG. Kemudian juga ada Economist Intelligence Unit, dia juga bertanya mengenai penunjukan merit base, juga ada terkait meritokrasinya juga, lalu mengenai transparansi anggaran, dan juga penyalahgunaan sumber daya publik untuk pejabat publik demi kepentingan pribadi. Jadi intinya abuse of power for private gain. Kemudian juga ada dua sumber data yang mirip, yaitu Varieties of Democracy Project atau VDEM. Dia korupsi politik di 3 rumpun kekuasaan, eksekutif, yudikatif, legislatif. Dan juga ada dari World Justice Project, sama korupsi di 3 rumpun kekuasaan dengan penekanan termasuk di militer dan kepolisian. Kalau dari global, skornya sebenarnya turun 1 poin ya. Dari awalnya 43 turun ke 42, sedangkan kebalikannya Asia Pasifik naik dari 44 ke 45. Kalau global ya ada banyak kasus sih. Misalkan yang kalau paling mencolok itu ada Donald Trump, Amerika tahu sendiri, dia seingat saya turun sekitar 10 poin ya. 6 sampai 10 poin dalam 1 tahun, ya karena dia kebijakannya cukup kontroversial, ada yang eh, mencabut kebijakan Foreign Corrupt Practice Act. Jadi sekarang kalau perusahaan Amerika nyuap di luar jurisdiksi US, itu udah nggak perlu takut lagi kena sanksi dari FCPA. Asia Pasifik skornya naik, ada beberapa performer dari negara tetangga, nanti saya sampaikan di berikutnya. Ini yang top 10 CPI 2025, ini biasanya nggak berubah sih ya. Pemuncak klasemennya biasanya negara Skandinavia, dan juga satu outlier biasanya dari Singapura sebagai salah satu yang terskor tertinggi. Kemudian kalau di paling bawah biasanya juga negara yang sifatnya tuh fragile countries dan didominasi oleh negara Afrika. Nah, ini kilas balik singkat ya mengenai 29 tahun skor CPI Indonesia. Jadi dulu di tahun 1995 pertama kali CPI itu skornya cukup buruk memang. Itu skornya ada di angka 19. Lalu di era reformasi
skornya mulai beranjak naik lah dari 99 ini 17 naik terus, eh, cukup naik, inilah eh, cukup signifikan dari 17 ke 40 di tahun 2019. Cuma sayangnya memang di tahun 2019 ini scholarship Indonesia udah mulai berubah arah, udah fluktuatif, naik turun terus, tapi menunjukkan kecenderungan penurunan ya dari tahun 2019. Di tahun terakhir 2024 skornya 37 dari 100. Ini skornya juga teman-teman juga sudah tahu, skornya 34 dengan ranking 109. Eh, ini perbedaannya, perbandingan antara tahun lalu dan tahun ini. Tahun lalu 37, tahun ini 34, sedangkan peringkatnya turun 10 ya, dari 99 ke 109. Ini kemudian beberapa negara yang skor CPI-nya sejajar dengan Indonesia. Ada beberapa negara Afrika dan juga negara pecah Yugoslavia seperti Bosnia Herzegovina, bahkan negara Asia Tenggara lain, Laos juga posisinya sama ke Indonesia. Dan yang paling mencengangkan memang Nepal ini ya, karena di tahun lalu juga ada rusuh gara-gara lavish lifestyle dari pejabat publiknya dan juga menyebabkan demonstrasi besar di tingkat domestik. Ini perbandingan skor ASEAN di tahun 2025. Biasanya pasti top 2-nya memang itu pasti Singapura dan Malaysia. Singapura juga memang top performer lah kalau di tingkat global, skornya 84, sama dengan tahun lalu. Malaysia sedikit naik 2 poin dari 50 ke 52, sedangkan negara pecahan Indonesia, Timor Leste skornya bahkan lebih baik ya, bahkan sejak tahun lalu. Skornya 44, sedangkan Indonesia 34. Jadi Indonesia beda 10 lah ke belakang. Sedangkan untuk yang perbedaan mendasarnya memang yang paling kelihatan tuh ada tukar posisi antara Laos dan Thailand. Ini kalau Laos tahun lalu 33 skornya, tahun sekarang 34. Kebalikannya ada di Thailand, tahun ini 33 skornya, padahal tahun lalu 34. Tapi nggak terlalu signifikan sih turunnya. Nah, ini skor Indonesia ya, yang apa sih yang menyebabkan skornya itu turun banyak? Sebenarnya ada satu yang positif agak aneh sendiri, yaitu World Economic Forum dari Executive Opinion Survey yang bertanya terkait suap dan apa pembayaran tercatat itu apakah lazim dilakukan oleh pengusaha. Ini pengusaha menganggap nggak terlalu sering praktek seperti itu pembayaran tercatat. Sedangkan ada dua sumber survei lainnya yang naiknya cuma sedikit, tapi dari tahun ke tahun tuh pasti yang paling bawah ya, karena skornya tuh hanya rentang 20-an saja angkanya, range-nya. Yaitu dari World Justice Project, Rule of Law Index, dan juga ada Varieties of Democracy Project. Kedua sumber data ini meskipun skornya naik 1 poin, tapi tetap yang paling bawah dari 9 sumber data lainnya di CPI. Lalu untuk sumber data yang paling berpengaruh ya dalam penurunan CPI itu ada dari IMD World Competitiveness Yearbook. Jadi awalnya skornya 45 di tahun lalu, tapi sekarang tahun ini skornya 26. Ada penurunan cukup dalam sekitar 19 poin. Lalu yang kedua ada dari Bertelsmann Foundation Transformation Index. Ini penurunan juga cukup dalam dari 39 ke 30. Jadi turunnya 9 poin. Lalu ada juga PRC Asia Risk Rate, turunnya dari 38 ke 34, turunnya 4 poin. Jadi memang kalau dilihat dari sini persepsi pebisnis dan pakar secara singkat ya, dia menganggap bahwa korupsi itu makin lazim dalam 1 tahun ke belakang, tapi pemberantasan dan juga pencegahan korupsi itu juga nggak kunjung efektif gitu. Jadi meskipun ada rentetan OTT itu juga nggak terlalu berpengaruh, karena kan OTT itu kan di ujung ya. Itu kan salah satu teknik untuk mengungkap to unravel corruption. Jadi memang naik OTT aja belum tentu berarti persepsi korupsi itu naik seperti itu. Lalu di tingkat global kita juga coba melakukan perbandingan ya antara
tingkat demokrasi di suatu negara dengan skor CPI. Jadi kalau dari analisis kami, ini kami menggunakan data dari Economist Intelligence Unit, Demokrasi Index, yang coba kita compare dengan data CPI, Transparansi Internasional. Di sini ada negara demokrasi penuh, negara demokrasi cacat, dan juga negara dengan rezim non-demokratik. Kita coba lihat skor CPI-nya, memang kelihatan negara yang demokrasinya lebih baik, pasti dia skor CPI-nya, pengandaian korupsinya juga lebih bagus gitu, persepsi korupsi lebih bagus. Itu di angka 47, sedangkan negara dengan demokrasi cacat biasanya skor CPI-nya 47, dan negara yang non-demokratis biasanya skor CPI itu 32. Jadi di sini satu key message kita yaitu tadi, kalau negara semakin demokratis, biasanya juga berjalan inline dengan persepsi korupsi yang semakin baik. Jadi lower level of corruption. Kemudian kita juga melakukan regresi ya terhadap korupsi dan juga access to justice, akses pada keadilan. Jadi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah, biasanya tuh warga negaranya secara umum bilangnya lebih gampang untuk mengakses dan juga proses peradilan itu dilakukan dengan murah. Meskipun ada pengecualian, polanya biasa seperti itu. Jadi memang kalau di negara lain tuh ibaratnya kalau misalkan mau melapor gitu lah ya, kasus korupsi, nggak perlu dibikin viral, tapi ya udah masuk ke dalam sistem peradilan pidananya gitu. Jadi sudah berjalan gitu. Jadi meskipun dari luar kelihatannya boring atau membosankan, tapi sebenarnya itu tandanya suatu sistem peradilan yang berjalan seperti itu. Lalu ini juga kaitannya dengan korupsi dan ruang sipil. Kita melakukan analisis juga dengan datanya Civicus Monitor Classification. Di sini Civicus membagi ke dalam 5 kategori, ada open, narrow, obstructed, repressed, dan closed. Di sini kita juga lihat skor ratanya itu kalau negara open juga cenderung lebih baik. Skor ruang sipilnya menurut Civicus 68, lalu narrow itu skor sipilnya biasanya ratanya 51, obstructed 38, dan repressed 32. Jadi Indonesia ini skornya di antara atau in between dari obstructed dan juga repressed. Kalau rekomendasi dari kita ya, yang pertama pasti jelas pentingnya memulihkan dan juga mereformasi akses pada keadilan. Jadi memang pemulihan akses pada keadilan ini harus diarahkan juga kepada peningkatan kualitas serta inklusivitas sistem peradilan. Tentunya juga agar kelompok rentan dapat memperoleh bantuan hukum yang lebih efektif dan terjangkau, dan memang nggak perlu ada diskriminasi, nggak perlu ada kenalan orang dalam, biar kita itu bisa diproses gitu ketika mengadukan sebuah kasus korupsi. Kemudian memang yang kedua ini semacam rekomendasi yang berulang ya. Memang pasti penting memulihkan independensi dan kewenangan lembaga pengawas kekuasaan di berbagai sektor, mulai dari inspektorat daerah, agar pejabat daerah itu nggak kena OTT KPK, juga lembaga peradilan. Kita juga ingat beberapa minggu ini ada kasus misalkan di Depok, di mana kepala PN-nya, kepala negerinya juga ditangkap karena korupsi, menerima suap. Juga KPK, ini juga gara-gara revisi UU KPK dan juga komisioner KPK sebelumnya yang memang tidak berintegritas gitulah ya, karenanya membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Jadi memang independensi jelas penting. Sebagaimana juga dulu tahun 2012 KPK pernah jadi acuan global lewat Jakarta Principle tahun 2012. Dan juga memang penting juga untuk merawat demokrasi dan menjaga kebebasan sipil lah ya. Tadi seperti sudah kita tunjukkan di awal, kalau negara dengan civic space yang lebih bebas dan juga demokrasi yang lebih bagus, biasanya berjalan beriringan dengan tingkat demokrasi yang cukup bagus juga. Demokrasi sudah penuh. Itu saja pembuka dari saya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan bisa langsung didiskusikan.
Baik, terima kasih banyak Mas Yazid. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung masuk ke tanggapan ya dari Mas Kurnia sebagai tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah. Thank you Mas Yazid. Mas Kurnia, saya persilahkan. Iya, terdengar ya Mas, suara saya Mas Fatih. Masuk Mas. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari rekan-rekan para Madinah, ada Mas Umam di sini. Dulu sangat sering berdiskusi tentang pemberantasan korupsi, tentang penguatan KPK, dan saat ini dapat kesempatan untuk bertemu di ruangan Zoom siang hari ini. Ada Mas Didi dari TI, kemudian rekan-rekan narasumber maupun penanggap yang lain. Yang pertama, Mas Fatih, sebagai pemerintah tentu kami menghormati dan menjadikan temuan dari Transparansi Internasional terkait dengan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2025 secara faktual memang tidak mungkin disangkal ada penurunan skor dan peringkat di sana. Karena rekam jejak TI selama ini memang secara rutin pada awal tahun selalu mengeluarkan indeks persepsi korupsi dan bukan hanya untuk Indonesia saja. Ada banyak negara juga turut menjadikan temuan indeks persepsi korupsi sebagai bahan evaluasi bersama. Namun, Mas Fatih, dalam waktu yang berdekatan, saat Transparansi Internasional melaunching indeks persepsi korupsi, sekitar 2 hari sebelumnya, ada juga temuan dari lembaga survei indikator politik. Ada Mas Burhanuddin di sana, dua-duanya lembaganya sama-sama lembaga yang kredibel. Dalam temuan survei indikator tersebut turut memotret tentang aspek pemberantasan korupsi, di mana kalau kita cermati dan datanya terbuka, salah satu aspek yang mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah isu pemberantasan korupsi. Maka dari itu, sebenarnya aspek pemberantasan korupsi selalu menjadi perhatian, khususnya oleh Presiden Prabowo Subianto. Beberapa kali beliau juga menyampaikan pidatonya tentang isu pemberantasan korupsi, dan itu juga turut dituangkan di dalam dokumen politik Astacita, tepatnya Astacita nomor 7 tentang reformasi hukum dan berjanji ingin memperkuat pemberantasan korupsi. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi itu kan ada 2 jalur. Satu jalur dalam lingkup penindakan, kemudian yang kedua dalam lingkup pencegahan. Maka dari itu, Mas Fatih, sebagai bentuk transparansi kerja penegakan hukum pemerintah, maka izinkan saya untuk sedikit membacakan apa saja kerja-kerja penegakan hukum sepanjang tahun 2025. Lagi-lagi, data-data yang nanti akan saya bacakan sama sekali bukan bermaksud untuk membanggakan kerja penegakan hukum, namun dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. Saya rasa penegakan hukum itu ada termuat nilai transparansi kepada masyarakat. Jadi, ini adalah konsumsi publik dan publik harus tahu tentang apa yang dikerjakan oleh aparat penegak hukum. Ya, Bapak Ibu semua, sepanjang tahun 2025 ada 3 aparat penegak hukum. Kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, ada Kejaksaan Agung, ada Kepolisian Republik Indonesia, dan ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sepanjang tahun 2025, dari Januari sampai Desember, ada ratusan mungkin ribuan kasus yang ditangani.
Dan kalau total aset recovery yang sudah didapatkan oleh negara dari penegakan hukum, jumlahnya sebenarnya sangat signifikan. Jumlah aset recovery yang didapatkan sepanjang tahun 2025 adalah 28,6 triliun rupiah. Saya rasa ini adalah capaian aset recovery yang menjadi salah satu terbesar dari sepanjang penegakan hukum Tipikor ini berjalan di Indonesia. Angka 28,6 triliun itu didapatkan dari 3 penegakan hukum. Penegakan hukum pertama dari Kejaksaan Agung berhasil memulihkan kerugian negara 24,7 triliun rupiah. Kedua dari Polri angkanya 2,37 triliun rupiah. Ketiga dari Komisi Pemberantasan Korupsi 1,53 triliun rupiah. Di jumlah jadilah angka 28,6 triliun rupiah. Kemudian Bapak Ibu, ada sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik karena angka kerugian negaranya sangat signifikan diusut oleh aparat penegak hukum. Yang pertama, ada kasus korupsi Pertamina, itu angka kerugian negaranya 285 triliun. Ada kasus korupsi PLTU 1 Kalimantan Barat, kerugian negaranya 1,6 triliun. Ada kasus Sritex 1,3 triliun, kasus Taspen 1 triliun rupiah, dan ada kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang diusut seingat saya oleh kepolisian, kerugian negaranya mencapai 741 miliar rupiah. Selain itu, Bapak Ibu semua, sepanjang tahun 2025, total buronan yang berhasil, buronan kasus korupsi tentunya, yang berhasil ditemukan dan ditangkap oleh aparat penegak hukum, jumlahnya ada 59 buronan kasus korupsi. Itu sejumlah data penegakan hukum yang dilakukan dari rentang waktu Januari sampai Desember. Selain itu, Bapak Ibu semua, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam konteks mendukung aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua, meningkatkan optimalisasi penerimaan negara. Dan kemudian yang ketiga adalah mendukung legislasi yang dibutuhkan oleh penegakan hukum wabil khusus pemberantasan korupsi. Yang pertama misalnya, dalam hal mendukung aparat penegak hukum, beberapa waktu lalu, ini mungkin sempat Bapak Ibu membaca pemberitaan, Presiden menerbitkan peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji dan tunjangan hakim sebesar 280%. Kemudian Mas Fati ada yang bertanya, kalau sudah dinaikin gajinya, kenapa masih ada yang korupsi di Depok? Maka dari itu kami menyampaikan, apakah penaikan gaji ini adalah obat mujarab dan obat tunggal? Tentu tidak. Apakah sudah pasti menaikkan gaji seluruh bebas korupsi? Tidak juga. Akan tetapi ini faktual permasalahannya. Pertengahan tahun 2024 itu ramai, atau akhir tahun 2024 itu ramai gerakan dari rekan-rekan hakim yang rentang umurnya masih muda dan menyuarakan tentang kenaikan gaji hakim. Karena beban kerjanya tinggi, beban keamanannya juga amat besar, maka dari itu di sana Presiden menangkap kegelisahan itu, dalam rentang waktu 4-5 bulan diterbitkan peraturan pemerintah menaikkan 280% gaji hakim karir. Kemudian ada yang bertanya, kalau hakim karir, apakah hakim ad hoc juga akan dinaikkan? Pekan lalu, Menseknek sudah mengatakan bahwa gaji dari hakim ad hoc juga akan ditingkatkan. Itu dalam konteks dukungan kepada penegakan hukum. Ketiga, dalam konteks optimalisasi penerimaan negara. Presiden sempat membentuk satuan tugas penertiban kawasan hutan. Lagi-lagi ini dalam konteks optimalisasi keuangan negara, sekalipun tidak
terkait langsung dalam upaya pemberantasan korupsi. Di sana terjadi penegakan rezim administratif, dikenakan denda administratif di sana. Sepanjang 1 tahun bekerja Satgas PKH, yang sudah didapatkan negara dari pengenaan denda, angkanya juga fantastis. Angka yang sudah didapatkan sejumlah 7,3 triliun rupiah. Ada puluhan perusahaan yang sudah dicabut izinnya, baik izin pertambangan maupun izin pengelolaan sawit di dalam kawasan hutan. Itu yang kedua, optimalisasi keuangan negara. Yang ketiga, ini terpenting, Mas Fati. Saat ini atau beberapa waktu yang lalu, Presiden menyuarakan tentang undang-undang perampasan aset. Pekan lalu, Mas Wapres itu menyampaikan secara terbuka dukungan pemerintah terhadap undang-undang perampasan aset. Apakah ini hanya sebatas narasi atau istilahnya apa ini sekedar omon-omon pemerintah? Tentu tidak. Apa faktualnya? Mari kita bicara bukti. Apa faktualnya? 3 minggu yang lalu itu sudah mulai dibahas undang-undang perampasan aset di DPR antara Badan Keahlian DPR RI dengan Komisi 3 DPR RI. Karena undang-undangnya berasal dari DPR. Tapi peristiwanya ada, peristiwanya berjalan. Peristiwa ini yang dulu tidak pernah ada, lebih dari 15 tahun. Kita tunggu momen itu tidak pernah ada. Maka dari itu mari kita kawal bersama, karena salah satu menjadi perhatian dari Presiden Undang-Undang Perampasan Aset, karena memang dibutuhkan pendekatan hukum pidana modern, menggunakan pendekatan in rem atau aset, dan meninggalkan atau mencoba mengalihkan tidak hanya pendekatan in personam, bagaimana aspek non-conviction based asset forfeiture itu bisa segera terrealisasi. Dan terakhir, Mas Fatih, karena sudah diingatkan waktunya, tentu pemerintah tidak tinggal diam dengan temuan indeks persepsi korupsi dari TI. Pemerintah membaca betul poin per poin simpulan yang pekan lalu dibacakan oleh Mas Didi saat konferensi pers tentang indeks persepsi korupsi, karena itu memang mandat yang tertuang di dalam pasal 41 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa masyarakat dapat berperan serta, salah satunya mengeluarkan survei, temuan, riset, penelitian, dan lain sebagainya. Tugas pemerintah adalah mendengar dan mencoba mengakomodir semaksimal mungkin apa-apa saja temuan dari masyarakat. Satu di antaranya adalah temuan dari Transparansi Internasional. Saya cukupkan di sini, Mas Fatih. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Kurnia. Izin kita lanjut ke Bu Asri. Tapi mungkin sebelum masuk ke Bu Asri, saya memberi sedikit pemantik untuk Bu Asri dan Mas Roshid nantinya. Tadi dari Mas Yazid dan Mas Kurnia sudah memaparkan beberapa strategi lebih ke reaksi dan juga hal preventif yang mungkin akan diterapkan oleh pemerintah dan sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, dari Bu Asri dan nanti mungkin Mas Roshid, sekiranya apakah ada ide-ide prevention lainnya yang mungkin terlewat? Karena kan seperti yang kita tahu, seperti yang kita dibilang Mas Yazid juga, tadi prevention itu OTT itu di akhir, di mana kalau kita ambil kasus terbaru yaitu kasus mengenai bea cukai, di mana wah barang-barang itu sudah masuk ke market kita, sudah mempengaruhi ekonomi kita secara masif. Ya, dan itu kan menjadi reaksi saja terhadap itu. Nah, apakah ada nih dari Bu Asri dan mungkin nanti Mas Roshid mengenai ide-ide prevention lainnya? Mungkin dari grassroots, dari level universitas, seperti itu. Bu Asri, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Moderator. Suara saya terdengar ya, jelas ya? Terdengar, Ibu. Baik, eh, selamat siang. Di sini ada beberapa narasumber ya dari TI, Mas Yazid, kemudian Mas Kurnia, Mas Umam juga tadi sudah menyampaikan sambutan, dan juga tentu saja Mas Roshid. Dan juga Bapak, Ibu atau Mas Mbak ya yang ada di sini yang pemirsa gitu ya. Oke, saya langsung share screen ya, Mas Moderator. Iya, Ibu.
Saya lupa namanya Mas siapa sih? Mas Fatih. Ketahuan. Jadi Bapak Ibu ini mahasiswa saya dulu. Jadi Mas Roshid, Mas Fatih ini juga mengambil mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah anti korupsi. Nah, di eranya masing-masing gitu ya. Dan sekarang bertemu lagi di layar ini kita bercakap-cakap lagi ya mengenai anti korupsi nih. Lebih update lagi. Mohon izin sebentar. Sudah nampakkah? Sudah terlihat, Ibu. Baik, sebelumnya mohon maaf, tadi saya sudah cerita sama em, Mas Mas moderator Kak, bahwa ini saya minta maaf kalau memang ini saya apa ya istilahnya mepet gitu ya, mikir dan bikinnya ini materi ini mepet, tapi saya harap tetap ada manfaatnya untuk kita semua. Mungkin nanti menuju pada ide-ide yang tadi diminta oleh Mas Fatih. Apakah ada ide-ide baru gitu? Tapi saya perkenalkan, saya Asriana Isa Sofia. Saya juga selain dosen mata kuliah anti korupsi itu juga kebetulan sering bukan membantu ya, sering berkolaborasi atau diminta KPK dalam kapasitas sebagai penyuluh anti korupsi. Jadi ada beberapa materi nanti yang sejauh yang saya tahu gitu ya mengenai kinerja KPK juga, karena bagaimanapun KPK kan salah satu garda depan ya dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, di sini eh, dari yang dipaparkan oleh TI di 2025 untuk CPI ini memang eh, ada beberapa hal yang harus jadi perhatian kita. Mungkin tadi sudah dipaparkan, tapi saya harus menyentuh juga gitu ya. Jadi sepanjang 29 tahun mungkin ya, dari tahun 1995 pertama kali diluncurkan CPI, itu Indonesia itu dengan skor yang di bawah rata-rata global, di bawah 40, itu mengalami 3 kali penurunan yang cukup signifikan, yaitu ketika 2019 kita punya skor tertinggi di 40, tadi sudah disampaikan juga. Tapi kemudian di 2020 terjun lagi 3 angka 37, ini penurunan pertama. Kemudian yang kedua di 2021 ketika sudah naik di 38, turun lagi di 2022 menjadi 34. Cukup banyak juga ya, 4 poin. Dan kemudian yang terakhir yang kita alami adalah di 2024 dari skor 37 cukup terjun bebas menjadi 34. Jadi 3 kali penurunan yang angkanya tiga angka saja gitu, tapi sebenarnya signifikan ya, karena ini memberikan gambaran kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini terjadi di era Jokowi dan 2025 ya tentu saja menyentuh era Prabowo juga. Ya, itu adalah harus jadi perhatian untuk evaluasi kita. Dan sudah dibahas juga tadi eh, ada indeks-indeks yang menjadi basis, ada munculnya penilaian CPI, dan di situ ada salah satu ini sambil monggo sambil dibaca gitu ya. Dan yang jelas kita di banyak indeks itu tadi ya memang tadi yang sudah dipaparkan, ada yang naik, ada yang stagnan, ada yang turun, tapi tetap aja di bawah gitu ya. Jadi ya itu harusnya sedih gitu ya. Dan kemudian ada analisis dari banyak pakar bahwa ini bukan soal kapasitas pemerintah atau kapasitas ya pemerintah khususnya untuk memberantas korupsi. Karena sebetulnya kita punya regulasi hukum yang cukup, punya penegak hukum yang lengkap dan seterusnya gitu ya. Apalagi program-program kita punya KPK, punya Polri, punya Kejaksaan, sudah punya Trisula gitu ya, Trisula aktornya. Kapasitas tuh ada, tapi yang lebih banyak terjadi adalah manipulatif. Manipulatif tentu di para penyelenggara negara, di praktek-praktek di situ yang disebutkan bagaimana suap, korupsi, anggaran yang misalnya banyak apa
anggaran publik pemerintah tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, itu kan tidak perlu data pun itu sudah selalu viral gitu ya, kita semua sudah tahu gitu ya. Kemudian ada satu hal juga yang eh, cukup ini ya jadi masalah. Kita itu ikut UNCAC atau UNCSC, United Nation Convention Against Corruption. Tapi sudah ratifikasi, tapi kita tuh selalu jadi catatan, selalu diingatkan karena belum saja memenuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk memberantas korupsi ya, dan itu aturan internasional atau global. Sudah menyepakati tapi sepertinya ya ogah-ogahan. Nah, ini padahal jelas aturan-aturan itu ya memang dibutuhkan. Nah, kemudian di sini eh, catatan CPI 2025 kalau dibaca di peluncurannya kan memang penurunan kebebasan sipil dan akses pada keadilan. Nah, ini dua hal ini itu jelas mengancam perjuangan untuk melawan korupsi. Padahal perjuangan melawan korupsi itu ya sudah lama sekali kita lakukan bersama-sama, banyak pihak. Kalau mau dari sisi hukum aja sebelum reformasi kita juga sudah ada, kemudian ada KPK, pembentukan KPK di 2002 ya. Kemudian di situ fase sampai hari ini gitu ya. Artinya itu perjuangan tidak pernah berhenti sebetulnya. Tapi di lapangan kondisi-kondisi di luar yang digambarkan dalam analisis CPI ini justru mengancam perjuangan. Artinya kan kembali lagi kapasitas ada tapi willingness-nya mungkin tidak ada gitu ya, political willingness-nya gitu. Nah, di sini saya karena ini waktu juga ya. Di sini tadi Mas Yazid juga sudah menyodorkan gambar ini ya. Ini kalau di indeks yang lain di luar itu Indonesia memang masuk flawless demokrasi. Tapi kalau mengikuti CPI, kalau sudah angka kita di tadi 34, artinya kan kita sudah bukan negara demokrasi, tapi negara yang semakin otoriter. Dan sebagai dari masyarakat itu banyak dirasakan di 1 tahun terakhir. Ya, penurunan kebebasan sipil, orang susah sekali dapat keadilan, harus viral dulu, baru diproses gitu ya, baru dapat semacam keadilan, itu capek banget gitu ya jadi warga negara gitu ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ya ini sudah menuju tidak demokrasi, apalagi sudah indikatornya skor CPI gitu ya. Nah, kemudian ini saya agak ngebut, maaf ya, karena waktu juga. Nah, saya ingin mungkin ada yang belum tahu, atau saya kira sudah banyak yang tahu juga. Kalau dari KPK ini kan 2002 didirikan, dibentuk, dan diposisikan menjadi garda depan, diberikan posisi independen pada saat itu, dan akhirnya KPK ini melahirkan yang namanya Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi. Jadi yang namanya strategi pemberantasan korupsi itu ada 3. Yang pertama penindakan hukum, dan jadi oleh aparat penegak hukum, dan jelas di sini kombinasi metode dan peran ya, dan di sini peran negara sangat besar, jelas kalau urusannya dengan hukum ya negara gitu ya. Aparat hukum kan punya negara juga. Sistemnya, aturannya, regulasi hukum pasti negara yang mencetuskan. Jadi di sini satu adalah strategi penindakan. Dan kita bisa melihat rekam jejaknya di sepanjang 2025 ya, kalau mau menuju analisis CPI. Nanti ada di belakang ya. Kemudian yang kedua perbaikan sistem. Perbaikan sistem apa? Sistem reformasi birokrasi, jadi di kementerian, di lembaga, karena sistem itu kalau bolong-bolong kan menyebabkan banyak celah-celah korupsi. Jadi bagaimana caranya supaya tidak bisa korupsi para ASN dan lain ini, maka perbaikan sistem ini menjadi salah satu metode atau strategi. Dan yang ketiga, namun tidak kalah penting adalah edukasi, pendidikan, dan kampanye anti korupsi. Ini yang paling banyak melibatkan masyarakat dan targetnya juga masyarakat. Dan ini kenapa sangat penting? Akhirnya tujuannya adalah membuat orang kalau sudah integritas, sudah dapat pendidikan, integritas ini tidak mau korupsi. Kalau sudah tidak mau korupsi, mau sistemnya
terbuka, mau ada iming-iming uang segepok ya nggak mau gitu. Artinya integritas tuh menjadi tameng betul ya untuk anti korupsi. Nah, di sini kita coba melihat satu persatu meskipun tidak detail. Untuk penindakan hukum ini kan paling tidak ada komponen regulasi hukum. Nah, di sini kalau regulasi hukum ini saya sudah mencoba untuk meringkas gitu ya. Jadi dari sebelum reformasi sudah ada, setelah reformasi yang karena segitu banyaknya gitu ya, dan sangat beragam sekali termasuk undang-undang pembentukan KPK. Tapi kemudian yang sudah banyak orang tahu bagaimana KPK ada Undang-Undang Nomor 2019 yang akhirnya menjadi pelemahan KPK di banyak aspek. Nah, sehingga KPK relatif ada di bawah yudikatif dan relatif tidak bisa independen dan tidak banyak bergerak, dan itu terlihat dari kinerja sejak 2019. Contohnya salah satu OTT ini kan salah satu aja ya, tidak serta-merta kalau OTT itu harus pasti menggambarkan berhasil atau tidaknya pemberantasan hukum korupsi. Tapi ini salah satunya. Ini bisa kita lihat ketika di awal-awal sejak dibentuk, jadi ini periode reformasi sampai 2019 KPK itu independen, punya kewenangan kuat. Kalau dilihat data OTT-nya tinggi sekali. Ya, karena di situ ada otoritas juga penyadapan tanpa izin siapapun. Dan kolaborasi tentu dengan tiga tadi ya, kejaksaan dan kepolisian. Nah, akhirnya hasil tingkat vonisnya tinggi, penanganan kasus besar juga banyak gitu ya. Dan tapi setelah revisi Undang-Undang 2019 yang memang melemahkan karena ada orang pegawai KPK menjadi ASN, artinya harus mengikuti ini ya administrasi birokrasi pemerintah, birokrasi jadi tidak bisa cepat, adanya dewan pengawas, adanya prosedur penyadapan lebih ketat, ya mau penyidikan juga harus minta izin gitu kan. Nah ini akhirnya melahirkan persepsi publik terhadap penurunan independen dan agresivitas KPK. KPK nggak agresif lagi, apalagi banyak kemudian kasus-kasus internal di KPK ya, kasus-kasus korupsi sendiri. Ada juga selain itu dari penindakan ada yang namanya strategi nasional atau pencegahan atau Stranas PK untuk reformasi birokrasi. Ini juga sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kalau di pencegahan yang tadi saya katakan pencegahan korupsi yang trisula ya, sula keduanya adalah pencegahan korupsi yaitu perbaikan sistem. Ini ada beberapa hal nih. Ada perbaikan sistem dan tata kelola yang disasar, ada monitoring dan evaluasi, ada transparansi harta dan gratifikasi. Ini semua adalah kinerja KPK. Jadi begini, sejak 2019 dilemahkan di penindakan, KPK kemudian agak banting setir gitu ya, mengklaim bahwa oke, KPK sekarang lebih banyak ke pencegahan, sehingga lahir banyak ide-ide, banyak metode-metode yang terkait pencegahan korupsi. Dan inilah hasilnya ya, ada banyak sekali kalau kita lihat ada program ini itu yang mendampingi sampai ke daerah, ke KL, kementerian lembaga seperti itu. Betul-betul terjun sampai ke desa, sampai ke unit terkecil pemerintahan untuk memperbaikan sistem. Berhasil atau tidak, nah nanti itu ada hasilnya, ada surveinya tuh ya. Kemudian berikutnya adalah ada yang namanya, ini menarik ya, ada survei penilaian integritas atau SPI. Ini dari BPS sebetulnya, Biro Pusat Statistik, yang melihat tingkat integritas dan potensi risiko korupsi pada berbagai instansi publik di Indonesia. Jadi ada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, termasuk BUMN juga. Nah ini kalau dari angka kategorinya 0 sampai 100 ya seperti kita lihat. Nah ini di 2003 sampai 2005, sayangnya memang selalu masih sekitar kisaran 70-an, bahkan di 2025 itu bukan skor naik itu maksudnya lebih turun gitu ya, lebih rentan terhadap korupsi. Karena di situ ada potensi risiko korupsi dan tingkat integritas. Ini diambil dari
survei yang masyarakat pun juga dilibatkan, bagaimana mereka merasakan, masyarakat ini merasakan pelayanan publik di kementerian-kementerian pemerintah daerah itu seperti apa gitu ya, dan kemudian juga dari wawancara dan juga dari kinerja lembaganya sendiri. Jadi dari SPI ini kita bisa melihat ini ada korelasi sebetulnya, karena saya mau bilang kalau kalau CPI itu analisisnya ke pemerintahnya, ya ini pemerintah juga kan, hasil dari survei yang lain juga ternyata memperlihatkan hal yang sama gitu ya. Dan kemudian yang satu lagi tidak kalah menarik adalah IPAK. IPAK ini indeks perilaku anti korupsi yang sasarannya masyarakat langsung. Jadi korupsi kecil-kecilan, mengukur perilaku sehari-hari gimana masyarakat ini punya persepsi tentang korupsi dan apakah juga sering melakukan petty corruption, korupsi kecil, terutama di layanan publik ya. Nah, di sini dari skala 0 sampai 5, jadi kalau mereka di pelayanan publik apakah sering ngasih gratifikasi, apakah sering menghadapi juga pemerasan, itu artinya pengalaman masyarakat yang kemudian menimbulkan persepsi mereka terhadap perilaku anti korupsi. Nah, ini ternyata kalau kita lihat 3 tahun terakhir dari skala 0 sampai 5 turun ya, 2024 turun. Ya. Dan itu 0 sampai 5 itu artinya cuman setengah aja gitu ya, bukan skor yang tinggi. Jadi sebetulnya belum, masyarakat tuh punya kesadaran tentang, jadi masih berpendapat masih permisif terhadap korupsi, masih biasa untuk nyuap, ya itu kan sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Persepsi mereka mungkin terbentuk masyarakat ini karena memang di layanan publik ya itu masih terjadi. Jadi kan bisa tidak mau melayani kalau tidak disuap, kalau tidak dikasih komisi dan lain-lain untuk mempercepat proses. Nah, itu akhirnya semuanya berhubungan sebetulnya. Ya, kenapa ini rendah? Ya bisa jadi tidak hanya faktor masyarakat yang kurang integritas, tapi juga ada faktor yang mendorong mereka untuk punya persepsi dan mempraktekkan korupsi kecil-kecilan itu. Nah, yang terakhir adalah sulap pendidikan tadi ya. Nah, ini pendidikan ini yang memang targetnya masyarakat dan paling banyak melibatkan sipil ya, masyarakat sipil, siapapun itu. Entah tadi ya, Mas Lati sebut di universitas dan lain-lain. Ini kerja besar KPK ini makin, kalau saya mengamati, makin-makin nih di pendidikan. Ya, pencegahan jalan terus, pendidikan juga. Ya. Jadi bahkan sudah didukung ke Permendikti ya, bahwa setiap perguruan tinggi itu wajib menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Apakah itu bentuk mata kuliah independen, mata kuliah anti korupsi, atau insersi terhadap mata kuliah yang lain, misalnya kewarganegaraan, Pancasila, itu sudah wajib. Jadi KPK itu berhasil mendorong unsur pemerintah yang lain untuk sampai mengeluarkan peraturan untuk wajib ya bagi semua perguruan tinggi. Kemudian tidak hanya perguruan tinggi, dari PAUD sampai perguruan tinggi, KPK itu sudah terus mempublikasi modulnya, kemudian punya jejaring dengan banyak sekolah, dan kemudian ada satu lagi, ini mungkin yang terakhir deh kayaknya. Yang terakhir adalah ada strategi untuk memperbanyak penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas. Hari ini penyuluh anti korupsi se-Indonesia itu sudah sekitar 4.000-an lebih. Itu certified. Jadi ada assessment, tersertifikasi, ada proses assessment-nya, ada diklatnya. Jadi ini kalau ahli pembangunan integritas lebih pada orang-orang yang membangun sistem di tempat kerjanya atau di ranah di sektornya gitu ya. Jadi berbeda. Kalau penyuluh anti korupsi lebih ke masyarakat. Jadi dari masyarakat ke masyarakat. Ya saya kira ini kalau tadi mau Mas Fati minta ide, ini sudah banyak Mas Fati gitu ya. Jadi kalau pendidikan regulasi sudah, tadi juga Mas Kurnia juga udah bilang udah ada pembicaraan tentang ini ya, apa namanya, perampasan aset gitu ya. Tadi di tabel sudah banyak sekali hukum. Nah, tinggal
penegakannya gimana gitu. Ada interupsi-interupsi lain, ada tadi kemudian orang dalam kekuasaan eksekutif dan seterusnya yang ternyata menginjak-injak hukum gitu ya, menginjak-injak pengadilan, nah seperti itu. Nah, kemudian pencegahan dan juga pendidikan. Saya kira Trisula ini sudah memadai, sudah terus berkembang, setidaknya yang saya lihat dari apa kinerja KPK, karena bagaimanapun KPK tetap ada di posisi garda depan dan sekarang lebih banyak ke pencegahan dan pendidikan ya, karena ada pelemahan di penindakan. Saya kira optimisme tetap harus di ini ya, karena tadi Mas Umam di awal tidak untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi kita bareng-bareng memotret strategi apa aja yang sudah dilakukan dan rasanya ya harus ditingkatkan dan itu perlu willingness, political willingness ya. Tadi ya tidak manupil. Kita punya kapasitas tapi belum di willingnessnya sepertinya belum ada. Karena gimana pun pemerintah, negara dan pemimpin itu adalah yang harus ketok palu. Gitu ya. Terima kasih Mas Fatih. Mohon maaf buru-buru. Terima kasih banyak Bu Asri. Poin titiknya adalah political will yang dibutuhkan untuk tidak hanya diregulasi juga penindakannya. Baik, thank you Bu Asri. Next, last but not least, Mas Rashid. Saya persilahkan. Siap, terima kasih Mas Fatih. Terima kasih juga atas paparan dari narasumber-narasumber sebelumnya yang alhamdulillah ini saya pikir nyambung semuanya karena tadi Mas Yazid dan juga Mas Kurnia menjelaskan tentang CPI dan juga soal kontestasi pandangan ya terkait survei dari Corruption Perception Index ini dan juga hasil survei dari indikatornya Pak Burhanuddin Muhtadi. Pas ini saya juga ada materi itu nanti insya Allah kita bahas. Dan juga tadi Bu Asri disimpulkan oleh Mas Fatih terkait political will. Nah ini malah jadi judul saya ini political will. Jadi kok ya nyambung. Siap, saya izin share screen ini. Bisa langsung Mas Rashid? Oke, ya ini dia nih. Siap, saya semoga bisa cukup cepat ini, mengingat waktunya juga sudah sedikit molor. Em, Baik, Bapak Ibu sekalian, ya ini saya mencoba membawa perspektif dan juga mengkerangkakannya menjadi eh, bagaimana kita saat ini menunggu fajar kemauan politik anti korupsi di Indonesia. Nah, kita mulai dengan ini, kita sudah banyak bahas tadi yang grafiknya juga dibuka oleh dari Mas Yazid dan juga Bu Asri bahwa ada tren kenaikan tapi juga ada tren penurunan yang cut off-nya ini bertepatan pada 2019 dan 2019 itu juga bertepatan dengan eh, munculnya UU KPK yang baru yang misalnya mengubah eh, tadi siapa yang berwenang atau independensi KPK itu di bawah siapa, terus juga soal penyadapan ini harus ada persetujuan oleh Dewas, yang pada akhirnya KPK sejak 2019 ini adalah spesies yang berbeda dari KPK yang kita lihat sejak tahun 2002. Nah, secara liga ini liga anti korupsi, saya pikir kita harus fair menyajikan fakta bahwa Indonesia sudah mulai turun ke papan bawah liga anti korupsi walaupun sebelumnya sudah pernah sempat naik lagi, tapi di awal 2026 ini disajikan data oleh CPI, ini kita akhirnya agak mau turun ini ke papan bawah lagi, khususnya di ASEAN. Dan ini pastinya merupakan alarm bagi pemerintahan Pak Prabowo yang tadi diwakili suaranya, apa namanya, perspektifnya oleh Mas Kurnia tadi. Dan juga ini kok ya bertepatan dengan badai pasar modal yang terjadi di awal 2026 ini. Nah, ini dia yang saya pikir ini takdir yang atas ya kok materinya nyambung dan saling bersambung ini. Memang ada sedikit kita harus menyadari bahwa yang namanya survei pasti ini melibatkan persepsi. Di sisi kiri saya menyajikan berbagai ulasan berita terkait
bagaimana hasil report atau laporan dari CPI ini mendapat respon dari publik. Kita tentunya prihatin, pemerintah juga menyampaikan prihatin seperti yang disampaikan oleh Mas Kurnia tadi, dan juga ini terjadi hampir bersamaan dengan isu di pasar modal. Yang di sisi kanan kita bisa menyaksikan betul apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia tadi. Berbagai hasil dari surveinya indikator terkait kepuasan masyarakat terhadap MBG dan juga kepuasan masyarakat secara umum kepada performa atau juga kinerja pemerintah. Nah, tentunya yang ingin kita cermati adalah memang dua survei ini punya nature yang berbeda. Yang pertama, survei CPI lebih mengarah pada persepsi investor, pelaku bisnis yang memang punya cukup kewenangan besar dalam bukan pemilihan atau pemilu ya, tapi dalam menjalankan ekonomi dan juga pembangunan. Para investor ini yang disasar oleh misalnya Moody's dan juga MSCI, sementara ahli pakar ini yang disasar oleh CPI, yang ini akhirnya memberikan gambaran yang berbeda. Artinya ada persepsi yang berbeda ini akhirnya bisa dimengerti. Ini saya pikir memberikan penjelasan lebih dari apa yang Mas Kurnia tadi sampaikan. Nah, diskoneksi ini tentunya menjadi indikasi antara apa yang memang menjadi kebijakan atau juga awal keputusan. Tadi Mas Kurnia menyampaikan banyak keputusan pemerintah yang memang ya kita perlu waktu untuk menunggu hasilnya. Tapi di detik ini yang terjadi adalah indikasi pengambilan keputusan yang tentunya kita menunggu kompetensinya atau juga transparansinya. Memang ini membutuhkan waktu, tapi per hari ini kita harus menyaksikan bahwa terjadi diskoneksi antara apa yang memang diputuskan, direncanakan, dan juga apa yang menjadi hasil nyata di masyarakat. Terkait anti korupsi, memang ini pada akhirnya ada isu sulitnya memberi efek jera. Nah, ini eh, saya cukup percepat karena eh, tadi sudah dibahas banyak terkait anti korupsi dari sisi Bu Asri. Namun saya menambahkan efek jera ini memang menjadi misteri di Indonesia. Saya menyajikan dua jalan yang ditempuh oleh tetangga ini. Kita bertetangga dengan Singapura, Singapura bertetanggaan dengan kita. Di kita bisa menyaksikan ini berita tahun 2025 ini sosok bos sawit yang setelah sidang malah mampir kantornya. Yang ini eh, di dalam konteks anti korupsi yang advance. Tentunya ini hal yang sangat disayangkan dan juga seharusnya bisa dihindari. Dan kita juga bisa melihat ini juga sering disuarakan oleh lembaga yang dulu tempat Mas Kurnia dan juga sampai sekarang masih terus menyuarakan eh, gerakan dan juga isu-isu anti korupsi dari ICW, bahwa banyak sekali pejabat kepala daerah yang akhirnya muncul kembali setelah menjadi narapidana. Ya, sebagian juga narapidana terkait korupsi. Sementara kita di tetangga yang skornya itu cukup tinggi, nomor 3 di dunia dalam konteks CPI, Corruption Perception Index, Singapura menerapkan standar emas dalam menjalankan kultur anti korupsinya. Saya di sini menyajikan kasus dari tokoh bernama Ted Cheng Wan. Beliau adalah tokoh yang yang mereformasi pembangunan perumahan untuk masyarakat di Singapura. Namun pada kenyataannya beliau tergoda untuk mendapatkan semacam suap dari pengusaha. Kabarnya itu pengusahanya dari Indonesia dulu, tapi ini kita tidak tahu karena tidak dibuka. Uh, karena itu yang terjadi adalah Lee Kuan Yew pada masa itu memberikan full confidence kepada CBIP atau juga KPK-nya Singapura untuk melanjutkan investigasi
Dan sayangnya sebelum persidangan, karena memang Lee Kuan Yew secara ruthless, secara dalam tanda kutip itu kejam terhadap kasus-kasus korupsi, dia tidak mau menemui temannya ini karena dia tahu bahwa jika menemuinya, dia akan menjadi saksi. Eh, untuk itu, dipersilahkan temannya ini untuk melanjutkan kasusnya sendiri, yang akhirnya malah berujung temannya ini melakukan aksi bunuh diri. Dan yang terakhir baru-baru ini Menteri transportasinya atau Menhubnya akhirnya segera mundur setelah terbuka bahwa dia mendapatkan tiket gratis, perjalanan private jet gratis. Nah, ini yang rame-rame baru ini ada seorang menteri yang mendapatkan fasilitas jet gratis. Ini dalam konteks Singapura dia langsung mundur dan juga langsung berusaha untuk settle the case atau mengurusi kasusnya. Nah, karena ini isunya sudah solusi ya, ya tentunya ini saya melihat model dari CPIB dari Singapura yang saya pikir, eh, saya tidak tahu apa kita punya ini, tapi saya pikir ini hal yang menarik. Di Singapura mereka mengedepankan zero tolerance sebagai kultur anti korupsi, dan kultur ini sering ditekankan oleh para pemimpinnya bahwa tanpa ada kultur anti korupsi, bahwa orang malu untuk berkorupsi, malu ketika sudah masuk ke pengadilan, malu untuk kembali ke publik setelah pernah di penjara, ya anti korupsi tidak akan pernah bisa menjadi anti korupsi, tidak pernah bisa menjadi budaya. Budaya tersebut disokong oleh berbagai pilar, peraturan yang konsisten, persidangan yang transparan, birokrasi yang lincah, dan juga penegakan hukum yang tanpa bulu. Dan yang menjadi pondasi, nah ini yang tadi disampaikan oleh Fatih dari kesimpulannya dari paparan Bu Asri adalah political will atau kemauan politik yang kuat. Yang ini yang tadi disinggung oleh pembicara sebelumnya, yang harus bukan omon-omon. Artinya ketika ada pemimpin yang menyampaikan saya akan memberantas koruptor-koruptor, ya ayo diberantas gitu. Jadi tidak kita hanya menyampaikan, tapi ternyata teman kanan kirinya, kader partai temannya dibiarkan melenggang begitu saja dengan rekam korupsinya. Eh, Beberapa rekomendasi utama yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tentunya kita perlu memulihkan kembali kecepatan dan apa ya daya gigit penindakan. Eh, ini perlu terus dikuatkan, dan ini sejalan dengan komitmen yang disampaikan oleh Mas Kurnia tadi. Saya pikir ini sinyal yang sangat positif. Kedua, saya pikir ini kita harus kembali menguatkan standar etik gratifikasi sebelum eh, kita jatuh lebih ke kasus-kasus yang besar. Karena akhir-akhir ini yang kita lihat penanganan KPK lebih pada kasus-kasus yang bombastis ya. Dan juga penyampaian pengumumannya itu juga bombastis dengan uang segedung itu disampaikan. Sementara tadi yang disampaikan Bapak Ibu pembicara sebelumnya, aspek-aspek pencegahan, gratifikasi, merasa risih dengan misalnya fasilitas yang lebih dari sektor swasta, dari sektor publik, ini saya pikir belum begitu kuat dan kita perlu menguatkan. Misalnya ada pejabat yang malu menggunakan mobil pribadi yang berlebihan. Pejabat menunjukkan bahwa dia siap untuk transparan, tidak menerima sepeser pun uang terima kasih. Nah, kalau ini bisa dikulturkan, saya pikir dengan kultur orang Indonesia yang melihat pimpinan itu sebagai eh, seorang yang ditiru, ini bisa menjadi salah satu solusi yang penting. Nah, tentu caranya kita bisa diskusikan. Dan memang ini bukan solusi yang jangka pendek. Ini jangka panjang dan perlu komitmen dari pemimpin-pemimpin di layer paling atas. Eh, Tentu ketiga, kita terus perlu menguatkan independensi sekaligus akuntabilitas pengawasan KPK. KPK kita tadi saya singgung di awal sudah menjadi spesies yang sangat berbeda, dan juga penegakan korupsi di kita di awal-awal tahun eranya Pak Presiden Prabowo ini juga berbeda. Misalnya dulu
sentral atau juga pusat dari penanganan korupsi ada di KPK, sekarang kejaksaan, polisi juga eh, ternyata punya peran karena memang definisi korupsi di undang-undang yang baru ini kan berfokus pada kerugian negara ketimbang gratifikasi, ketimbang suap dan lain-lain. Jadi eh, saya pikir ini bisa menjadi hal yang perlu kita sama-sama perhatikan. Yang terakhir tadi sudah didiskusikan bersama, kita perlu tentu terus mengawal dan ini sudah sejalan apa yang disampaikan tadi Mas Kurnia bahwa alhamdulillah pemerintah era Pak Prabowo ini makin peduli dengan UU perampasan aset. Sedikit refleksi dari pemimpin dunia yang saya pikir negaranya performa ekonomi dan juga pembangunannya bagus. Pertama dari Lee Kuan Yew di Singapura, kita perlu pemimpin yang punya political will yang kuat, yang menjadi trusty, bukan menjadi apa ya, bukan menjadi raja gitu, yang apa-apa yang diomongkan itu tiba-tiba eh, bisa langsung dijalankan. Tidak hanya mengurus negara ini ya memang teknisnya banyak dan saya pikir menjadi trustee atau juga menjadi orang yang dipercayai masyarakat ini menjadi hal yang penting. Yang kedua, ya ini yang saya pikir penting ya apa yang disampaikan oleh Xi Jinping untuk anggota partainya. Jadi ketika kita menjadi anggota eh, publik atau juga misalnya menjadi pejabat publik, menjadi PNS, ya orang tidak bisa menjadi apa, mencari kekayaan. Dan juga sebaliknya, kalau orang ingin mencari kekayaan, mereka tidak bisa masuk ke sektor publik. Kadang di Indonesia ini kebalik, orang pengen kaya ya masuk sektor publik. Ya, ini kan pengen kaya jadi PNS, pengen kaya jadi TNI Polri. Nah ini persepsi yang saya tidak tahu apakah pemerintah mau mengurusi perubahan persepsi itu. Nah terakhir CBI ini harus menjadi apa namanya refleksi bersama ini termometer. Oh ternyata Indonesia ini suhunya segini toh. Jadi kita perlu menjadikan ini sebagai ukuran bahwa oh ternyata kita sedang demam korupsi. Untuk itu apa namanya indikator ini perlu kita sikapi bersama. Reformasi kebijakan kita jalankan, penguatan institusi, konsistensi penegakan hukum, dan juga reformasi yang mendalam dalam konteks aturan main dari berbagai kebijakan, dan juga bagaimana kita bisa menguatkan budaya integritas di berbagai sektor, baik itu di pemerintah, eksekutif, legislatif, masyarakat. Ini penting ya karena konteks Indonesia NU Muhammadiyah harus dilibatkan. Kita tidak bisa hanya melibatkan pemerintah saja. TNI Polri karena mereka adalah inevitability ya, keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintah kita. Eh, Ya ini terbukti MBG dan lain-lain itu melibatkan TNI Polri. Dan terakhir partai politik. Kultur anti korupsi harus menjadi nafas berbagai partai politik. Tanpa itu ya kita akan terus kejar-kejaran seperti Tom and Jerry ini di apa namanya di si animasi anak-anak itu yang tidak berujung. Dari kami, terima kasih eh, Mas Fatih. Demikian. Terima kasih banyak Mas Roshid. Sebagai kesimpulan lagi, jadi faktor kultur itu menjadi hal yang sangat besar. Di Amerika mungkin tipping ya Mas Roshid. Ya. You pay minimum amount dan sisanya ya terserah yang bayar di situ. Namun di Indonesia mungkin menjadi quid pro quo kulturnya dan tidak kalau tidak diberhentikan akan turun menurun. Mungkin izin langsung masuk ke pertanyaan mengingat waktu. Pertanyaan pertama mungkin dari Mas Kurnia sekaligus menanggapi Mas Roshid dan Bu Asri, ada pertanyaan dari Pak Washid Ridwan. Korelasi antar keberhasilan dan juga mengapa CPI itu tetap rendah dan malah menurun? Apakah signifikasi dan korelasi keberhasilan-keberhasilan tadi dengan realitanya sekarang? Seperti itu, Pak Mas Kurnia. Dipersilakan. Iya, terima kasih Mas Fatih. Sekali lagi ingin saya sampaikan tugas pemerintah itu untuk mendengar dan melakukan apa yang direkomendasikan oleh masyarakat, tentu dengan mengkaji lebih lanjut apakah ini possible atau tidak. Jadi bukan bermaksud untuk mendebat dan lain sebagainya. Kemudian, apa relevansinya?
Yang tadi saya sampaikan itu berkenaan dengan aspek penegakan hukum. Karena selama ini Bapak Ibu, data mengenai penegakan hukum itu tidak terkumpulkan dengan baik, tidak terdokumentasikan dengan baik. Maka dari itu kebetulan saya bekerja di Badan Komunikasi Pemerintah, penting untuk mengkomunikasikan apa-apa saja keberhasilan pemerintah dalam upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi. Apakah ini cukup? Tentu belum, tentu tidak. Ada banyak hal pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Misalnya, kita belum bicara tentang aspek pencegahan korupsi, karena teman-teman dari Transparansi Internasional juga menaruh perhatian yang sangat besar dalam kebijakan-kebijakan mencegah praktik korupsi itu terjadi. Dan juga beberapa kebijakan yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah yang kemarin sempat ramai didiskusikan oleh masyarakat terkait dengan efisiensi anggaran. Pada tahun 2025, di dalam instruksi Presiden itu menyebutkan secara langsung angka target efisiensi itu. Angkanya mencapai di atas 300 triliun rupiah. Kenapa dilakukan kebijakan ini? Karena Presiden menangkap ada kegelisahan bahwa banyak alokasi pos anggaran, baik di APBN ataupun APBD, yang rasa-rasanya anggaran itu tidak produktif atau tidak menghasilkan satu output yang konkret. Maka dari itu ada efisiensi di sana, dan hasil efisiensi itu berusaha semaksimal mungkin digunakan kembali kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Lalu juga dalam konteks penegakan hukum lagi, tentu pemerintah membuka ruang selebar-lebarnya. Karena pemerintah juga memahami ada cabang kekuasaan yang berbeda, cabang eksekutif dengan cabang yudikatif. Jadi yudikatif harus diberikan ruang seluas-luasnya, dan itu sudah, sedang, dan akan terus dilakukan. Penegakan hukum harus independen, silahkan saja tindak siapapun. Bahkan Mas Fati tahun lalu itu ada anggota kabinet Pak Prabowo juga yang ditangkap, diusut, diproses hukum oleh KPK. Saat itu ada Wakil Menteri Tenaga Kerja Noel Ebenezer. Tapi ya silahkan saja, kalau memang ada bukti permulaan yang cukup, tidak ada hambatan sama sekali. Dan pemerintah juga berusaha untuk terus menghormati proses hukum yang berjalan. Sekalipun memang, Mas Fati, ada banyak pendapat dari masyarakat. Saya langsung ambil contohnya. Misalnya ketika proses hukum berjalan, ada kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh Presiden terkait dengan proses penegakan hukum yang baru saja selesai. Ada beberapa, misalnya amnesti, ada abolisi yang diberikan oleh Presiden. Namun, jawaban kami adalah kebijakan itu kebijakan yang, sekali lagi, kebijakan yang ada di dalam undang-undang dan diberikan mandatnya kepada Presiden. Tentu pertimbangannya Presiden punya pertimbangan sendiri dari berbagai masukan, sehingga dikeluarkanlah kebijakan amnesti dan abolisi. Apa harapan Presiden di sana? Presiden berharap agar ke depan penegakan hukum itu benar-benar berjalan di rel yang objektif, tidak ada nuansa apapun, supaya kebijakan administratif itu tidak lagi diperlukan ke depan. Terakhir, satu juga pemerintah meminta dukungan dari masyarakat terhadap, lagi-lagi, tentang Undang-Undang Perampasan Aset. Ini menjadi paket penting dan dinanti oleh banyak masyarakat. Apalagi Mas Fati, Undang-Undang Perampasan Aset ini bukan atau tidak hanya bicara tentang tindak pidana korupsi. Undang-Undang Perampasan Aset ini dibutuhkan oleh penyidik narkotik, dibutuhkan oleh penyidik tindak pidana terorisme, atau tindak pidana yang berkaitan dengan isu ekonomi. Ini menjadi perhatian dari pemerintah. Mari kita kawal bersama proses pembentukan atau proses pengundangan Undang-Undang Perampasan Aset di DPR. Harapan pemerintah, proses pembahasan tersebut dapat mengimplementasikan mandat meaningful participation
yang disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk diberitahu kenapa saran dan pendapat itu diterima atau ditolak. Jadi pekerjaan rumahnya sangat banyak Bapak Ibu, dan Presiden pernah mengatakan bahwa memberantas korupsi itu bukan persoalan yang mudah. Seorang Prabowo Subianto tidak mungkin bisa membumi hanguskan praktik korupsi di Indonesia kalau tidak ada kolaborasi, kolaborasi dari masyarakat, kolaborasi dari akademisi, kolaborasi dari pihak swasta, pihak pebisnis, dan kolaborasi dari aparat penegak hukum. Jadi di sini kami ingin menegaskan bahwa masukan dari masyarakat itu penting dan tidak pernah dilarang. Dalam upaya pemberantasan korupsi, kritik itu dibutuhkan. Silahkan lancarkan kritik sekeras-kerasnya, agar itu juga menjadi pengingat bagi pemerintah untuk bisa memastikan kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang baik dan benar, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saya cukupkan di sini, Mas Fatih. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada para Madinah, Mas Umam, Mas Didi, dan narasumber yang lain. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Kurnia atas kehadirannya di waktu yang padatnya. Terima kasih banyak atas tanggapannya terhadap pertanyaan dan juga Mas Rosyid dan Bu Asri. Mungkin ada pertanyaan satu lagi untuk Bu Asri dan Mas Rosyid. Mungkin terserah sekiranya mau siapa yang mengambil. Intinya adalah secara kesimpulan mungkin Mas Rosyid dan Bu Asri, bagaimana cara kita meminimalisir tipikor ini supaya tidak terjadi lagi? Mungkin secara general, Mas Rosyid atau Bu Asri mungkin? Boleh? Sebenarnya Bu Asri? Boleh Bu Asri? Oke, Iya, ya saya sedikit nanti diselesaikan oleh Mas Roshid. Ya, supaya tidak terjadi lagi gitu ya, Mas Faid, Mas Fatih ya. betul. Sebenarnya tidak ada negara yang zero corruption ya. Tidak ada negara ya kita lihat di top 10-nya CPI aja negara-negara maju itu kan nggak ada yang nol gitu ya. Ininya tidak ada yang 100 skornya. Jadi tidak ada negara yang zero corruption, tapi bagaimana menekannya tapi itu memang. Jadi kalau kalau saya kembali lagi saya keyakinan saya memang tadi ya yang sudah saya paparkan harus ada kombinasi effort ya, kombinasi upaya. Kalau pemberantasan korupsi itu upayanya kan ada hukum dan non hukum. Nah, kalau hukum itu tentu penegakan hukum tadi ya, udah kita bahas dari tadi, ada regulasi, sudah harus ada instrumen hukumnya, harus ada penegakan hukumnya dan penegak hukumnya, karena penegak hukum itu seringkali nggak integritas juga gitu, ya tidak menegakkan hukum dengan benar. Nah, lalu ada pencegahan tadi, perbaikan sistem, kemudian sosialisasi atau pendidikan itu untuk membangun budayanya, budaya anti korupsi. Ini tiga ini saya kira kalau menurut saya sih sudah tepat, tinggal gimana mengegasnya gitu ya. Harus digas dan gas itu nggak bisa dibiarkan masyarakat berkutat sendiri. Tapi tadi balik lagi ke sebenarnya ini semacam kesimpulan jadinya ya. Negara dan leadershipnya itu harus kuat. Tetap ada top down, jangan selalu bottom up. Nggak selesai-selesai karena korupsinya juga di up-nya itu di atas. Jadi saya kira membangun budaya anti korupsi nggak cuma masyarakat tapi di segala lini ya. Karena selalu ada SDM kan dimanapun termasuk di pemerintah. Saya kira itu silahkan Mas Rosyid untuk melanjutkan. Terima kasih Bu Asri. Mas Rosyid mungkin sebagai penutup juga. Siap, terima kasih Mas Fatih. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Asri bahwa ini adalah hal yang akan sulit dan memang tidak akan pernah menjadi nol. Kan tetapi fokus kita, apa yang kita diskusikan hari ini adalah bagaimana membuat kultur beranti korupsi itu makin kuat. Dan memang dalam konteks bernegara, apalagi dengan kultur Indonesia, para pemimpin
komitmen para pemimpin ini menjadi inti, Bapak Ibu sekalian. Tanpa komitmen dari para eh, pemimpin kita, saya pikir masyarakat juga akan kehilangan apa ya, kalau bahasa di Islam itu uswatun hasanah ya. Jadi tidak ada contoh yang baik ketika kita menyaksikan berbagai pemimpin, berbagai tokoh yang akhirnya harus berurusan dengan hukum karena kasus korupsi, masyarakat pun juga akhirnya eh, segan atau juga segan bersuara atau juga malas untuk akhirnya ikut atau juga ikut apa namanya menguatkan budaya anti korupsi. Saya pikir hal yang terjadi di Singapura, mohon maaf ini kalau saya membawa isu Singapura, karena faktanya Singapura terlepas dari ukurannya yang kecil, mereka selalu tampil di atas papan atas dari indeks persepsi korupsi. Dan ini sudah dibuktikan oleh berbagai ahli bahwa cara Singapura ini ditiru oleh Tiongkok yang sekarang sudah mengarah pada skor indeks persepsi korupsi yang lebih baik daripada Indonesia. Yang dilakukan oleh Singapura adalah komitmen yang tadi saya sampaikan, komitmen pemimpin yang sangat kuat tanpa pandang bulu, bahkan terhadap keluarganya. Ketika dia sudah menjadi pejabat publik, mereka langsung mengadopsi doktrin bahwa saya adalah milik publik. Karena itu, siapapun keluarga, bahkan orang terdekatnya dia, akan diperlakukan sebagaimana warga umumnya. Dan ini terbukti di Singapura ketika misalnya ini, dan ini dimulai oleh era Lee Kuan Yew ya, di mana mereka Lee Kuan Yew ini tidak mau anak-anaknya tinggal nyaman di istana. Dan ini dia ulangi berulang-ulang bahwa saya tidak ingin anak-anak saya tinggal di istana dan mengira bahwa dunia ini seperti istana. Dan itu dia lakukan dan akhirnya publik juga percaya kepada pemimpinnya, publik Singapura, bahwa oh, saya punya pemimpin yang memang berkomitmen. Ini kan berbeda ketika pemimpin berulang-ulang menyampaikan, oh, kita akan memberantas korupsi, kita akan apa namanya eh, apa dalam tanda kutip menindak berbagai tindakan-tindakan korupsi bahkan dari orang-orang sekitar saya, tapi kita terus berulang-ulang disajikan berita, disajikan kasus bahwa orang-orang sekitar tokoh tersebut atau pemimpin-pemimpin tersebut ternyata koruptor. Atau juga kita melihat ternyata tokoh-tokoh tersebut memberikan karpet merah kepada keluarganya, kepada orang-orang dekatnya tanpa seleksi atau juga proses meritokrasi yang ketat. Ini kan juga akhirnya memberikan sinyal kepada publik bahwa ternyata ini anti korupsinya main-main saja. Saya pikir ini hal yang penting karena seperti yang saya diskusikan di diskusi sebelumnya, kalau di era globalisasi ini, kalau kita merasa bahwa kita bisa mengendalikan publik, pada akhirnya kondisi global, pasar global yang akan menghukum kita. Dan ini terjadi baru-baru ini indikasinya di awal Januari atau Februari ini yang kita ternyata kena hukuman oleh pasar modal global yang eh, ya tentunya ini adalah sinyal yang buruk untuk kemajuan ekonomi kita. Saya pikir itu Mas Fatih. Baik, oke. Bu Asri, Mas Rosyid, apakah berkenan kalau ada satu pertanyaan lagi? Satu lagi terakhir, Ya, sekiranya. silakan. Oke, Siap-siap. Bapak Ibu Harlan, boleh dipersilakan untuk langsung open mic saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya Harlan, dosen anti korupsi dari Yupontek Indonesia. Bapak Ibu semua, tentu ini bagi saya sebuah tekanan bagi pemerintahan Presiden Prabowo bahwa di tahun pertama Presiden Prabowo dengan kabinetnya memerintah, indeks persepsi korupsi turun cukup drastis, cukup dalam. Kira-kira begitu. Jokowi juga mengalami itu, indeks prestasi korupsi turun di tahun 2001 4 poin, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita lihat dekade ini ya, dekade 10 tahun SBY, indeks korupsi naik hampir lebih 10%.
dekade Jokowi tidak sampai 10%, pernah 40 dari 34, mungkin berapa persen, 7 ya, atau 6. Kemudian Prabowo menghadapi tantangan yang cukup berat di tengah retorika bahwa Prabowo akan mengejar koruptor sampai ke liang-liang tikus katanya, kan kira begitu. Jadi memang retorika Prabowo ini kalau kita perhatikan luar biasa, tetapi kemudian akan dibuktikan dari tindakan-tindakan nyata dan tentu juga ukuran-ukuran internasional yang salah satunya adalah CPI, Indeks Persepsi Corruption. Nah, kita berdiskusi soal pemberantasan korupsi di Indonesia, tetapi kemudian kan kita harus menyadari bahwa ada syarat-syarat untuk korupsi itu bisa diberantas. Kita tidak boleh pesimis atau permisif bahwa memang tidak ada zero corruption, tetapi posisi kita kan papan bawah pada saat ini. Kita harus mengejar ke papan tengah, tapi tentu ada persyarat-persyarat. Nah, persyaratnya salah satunya tentu milestone-nya adalah perubahan Undang-Undang KPK 2019, Undang-Undang 19, yang menyebabkan KPK sekarang dalam pikiran pemerintah bahwa tidak ada satupun lembaga yang tidak bisa diawasi dan dikontrol, itu satu. Kemudian tidak ada pemberantasan korupsi yang dominan, lebih dominan di antara lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Kemudian pernyataannya lagi bahwa mensinergiskan semua lembaga pemberantasan korupsi, kira-kira begitu. Tetapi yang terjadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua, bahwa terjadi pelemahan KPK sejak 2019. Nah, kemudian pelemahan itu juga merupakan strategi pemerintahan Presiden Jokowi. 2018 Jokowi mengeluarkan strategi pencegahan korupsi. Mereka meyakini bahwa pencegahan korupsi itu lebih signifikan dibandingin tindakan-tindakan bombastis pemberantasan korupsi seperti tangkap tangan. Luhut pernah mengatakan bahwa tangkap tangan itu kampungan. Nah, ini semua Bapak Ibu semua ada persyarat-persyaratnya. Sampai kepada Presiden Prabowo kita lihat, walaupun retorikanya tinggi, tetapi kan kita menyaksikan bahwa Mayor Teddy masuk menjadi Sekap, tidak mundur dari TNI. Kemudian banyaknya rangkap jabatan di Wakil Menteri dan pejabat lainnya menjadi komisaris. Nah, prasyarat-prasyarat itu harus dimulai dari pemerintahan sendiri. Memang sekarang ada usulan, saya dengar Abdan Samad mengusulkan bahwa dikembalikan undang-undang kepada undang-undang yang lama. Saya kira itu menarik kalau misalnya Prabowo punya retorika, sampai saat ini Prabowo belum melakukan apa-apa. KPK lebih banyak melakukan tangkap di kabupaten. Jadi KPK, kalau saya istilahkan sekarang itu Komisi Pemberantasan Korupsi Kabupaten. Sementara di pusat sangat minim sekali begitu. Ada contoh dulu Presiden SBY membiarkan besannya ditangkap dan segala macam. Mungkin itu tidak sekuat Cina, tetapi ada contoh juga kira-kira begitu. Prasyarat-prasyarat ini harus dipenuhi kalau kita mau IPK kita naik ke papan tengah. Nah, kita menunggu sekarang apakah Prabowo akan melakukan itu, misalnya mengeluarkan strategi pemberantasan korupsi yang baru, atau merubah KPK menjadi kembali independen melalui Perpu dan sebagainya. Terima kasih, itu sumbang saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asri mungkin langsung ada tanggapan? Enggak, kayaknya saya malah dapat input ya. Jadi bukan pertanyaan. Tapi terima kasih ya Pak Harlan ya, sesama dosen anti korupsi ternyata. Jadi memang ya sudah tepat seperti yang dikatakan Pak Harlan tadi, mengkatrol angka sampai tengah ini PR besar, karena PR-nya akhirnya bukan hanya penindakan ya. Tadi kan CPI 2025 aja yang disorot karena basisnya ada beberapa indeks, yaitu kebebasan sipil yang menurun, kemudian demokrasi yang lebih otoriter jadinya, dan banyak hal yang terkait situasi politik ya yang dialami oleh masyarakat. Jadi itu tadi tantangan terhadap perjuangan anti korupsi. Jangan sampai justru dibungkam di satu sisi tadi ya,
retorika, tapi di sisi lain dibungkam. Kan kita juga belum lama melihat bagaimana beberapa anak muda yang vokal juga langsung dikirim-kirim macam-macam ya ke rumahnya, termasuk media dikirim bangkai, nah, hal-hal seperti itu kan, tapi itu jalan gitu. Jadi tadi mungkin pertanyaan Pak Wahid di awal antara angka sama realitas ya, realitasnya seperti itu gitu. Bukan bukan terkait sektor publik saja, tapi lebih ke masyarakat sipil tadi juga itu sangat penting saya kira. Dan itu akan terus menjadi indikator masalahnya kalau kita mau meningkatkan CPI ya. Dan banyak indikator yang lain tadi itu. Saya kira cukup Mas Fatih dari saya. Siap, Mas Rashid mungkin tambahan lagi, tambahan tanggapan? Cukup dari saya. Saya pikir ini tadi komentar yang Mm-mm. menguatkan Oke. bagi kita bersama. Siap, thank you Mas Roshid, Bu Asri, Pak Harlan, Bapak Ibu yang sudah hadir di seminar kita hari ini dengan topik bedah indeks persepsi korupsi Indonesia 2025, evaluasi strategi anti korupsi ke depan. Semoga apa yang sudah dibahas hari ini bermanfaat dan semoga menjadi pelajaran untuk kita semua untuk ke depannya. Sekian dari saya sebagai moderator. Dengan ini saya tutup seminar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.